Temanya adalah perang dalam pandangan syariat Islam. Ya. Kenapa tema ini diangkat? Karena biasanya yang paling ditakuti oleh manusia itu adalah perang. Benar gak Pak? Tidak. Ya. Tapi memang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya, perang itu adalah yang dibenci. Yang dibenci oleh manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat kondisi manusia setelah diturunkan oleh Allah Ta'ala di muka bumi, dan Allah sendiri memang menyebutkan manusia ketika di dunia itu, ketika di muka bumi itu, mereka akan senantiasa bermusuhan. Benar gak? Coba buka firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Surat Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Masya Allah. Jadi di situ disebutkan oleh Allah apa Pak? Ya, sebelumnya diceritakan bahwa manusia itu berada di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan kemudian diciptakan Siti Hawa, dan keduanya di surga. Dan kemudian dipengaruhi, digoda oleh syaitan. Ya, tapi itu tetap atas kehendak Allah kan. Digoda oleh syaitan, maka kemudian apa? Nabi Adam dan Siti Hawa pun melakukan apa Pak? Melakukan pelanggaran. Dan gara-gara pelanggaran itu mereka dikeluarkan atau diturunkan. Kalau bahasa Allah, diturunkan. Ya. Jadi mereka berdua diturunkan ke muka bumi. Dan kemudian apa kata Allah Ta'ala? Ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu, kata Allah. Ya. Wa qulna ihbitu, ya Allah katakan kepada mereka, turun kalian, turun. Turun kemana? Ke muka bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Dan kemudian kata Allah Ta'ala, ketika di muka bumi kalian sebagian dengan sebagian yang lain, nah ini manusia kan, anak cucu Adam kan, akan menjadi apa? Saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kata Allah, kalian di bumi itu ya tinggal di situ, tinggal, dan ada kesenangan-kesenangan di situ. Cuma kesenangan di dunia itu sedikit apa banyak Pak? Sedikit dan sementara. Udah sedikit, sementara lagi. Aduh gitu. Ya. Ya, makanya kata Allah nanti di dalam surat An-Nisa ayat 77 itu, wal akhiratu khairul liman ittaqa, kata Allah. Ya, akhirat itu ya lebih baik bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang tidak bertakwa, akhirat itu nggak indah juga Pak, nggak indah. Jadi akhirat itu hanya indah bagi orang yang bertakwa. Ya, kan kata Allah di dalam surat apa, Al-A'la ya, yang dibaca setiap hari Jumat itu. Apa kata Allah di akhir-akhir surat Al-A'la itu? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, cuma untuk siapa lebih baiknya? Lebih baiknya untuk siapa? Maka disebutkan di dalam surat
An-Nisa tadi ayat 77. Untuk siapa? Wal akhiratu khairul limanit taqwa. Jadi memang Allah katakan akhirat itu lebih dan kekal, ya, khairu wa abqa. Tapi hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau orang nggak bertakwa, mohon maaf, dunia mungkin lebih baik bagi Anda, kan gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting mengetahui bahwa manusia, ya, ketika diturunkan ke muka bumi, maka Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ini penting, Pak. Sehingga kita tidak bingung, tidak heran ketika melihat hari ini apa, Pak? Manusia saling bermusuhan. Bahkan perang tidak pernah berhenti. Sejak anaknya sendiri Nabi Adam alaihissalam, siapa namanya? Habil dan Qabil, itu sudah mulai perang, Pak. Ya, Habil dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Berperang rebut apa, Pak? Rebut perempuan. Nah, dulu rebut perempuan. Kalau sekarang berperang rebut apa, Pak? Hah? Kalau sekarang berperang rebut rebut wanita juga ada, Pak, ya. Cuma karena wanita sekarang sudah banyak, ya. Ya, katanya perbandingan sekarang 5:1 ya. Makanya nggak ada lagi perang merebut wanita, Bu, ya. Bener nggak? Tapi sekarang perang banyaknya rebut apa, Pak? Rebut kursi, kan gitu kan? Rebut apa lagi? Ya, rebut harta, Pak, ya. Rebut posisi, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting kita ketahui. Cuma perlu juga kita ketahui yang berperang, yang saling bermusuhan itu siapa? Nah, yang berperang dan yang saling bermusuhan itu siapa? Ya. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, yang bermusuhan itu antara hak dan batil. Karena Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur yang hak dengan yang batil. Jadi yang namanya al-haq dan batil itu pasti perang, Pak. Jadi kalau enggak perang antara hak dan batil, dia bisa jalan bareng, bisa duduk bersama. Nah, ini ada masalah berarti. Ada masalah. Palestina sama Israel enggak akan bersatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Allah sudah tegaskan itu. Jadi kalau misalnya bersatu antara hak dan batil, ada yang salah. Jangan senang, Pak, jangan senang. Ada yang salah berarti. Wah, kami bisa hidup damai dengan kesalahan. Berarti ada yang salah. Ini harus diluruskan, Pak. Kecuali kalau hak dengan hak, ini pasti bersatu. Kalau berpecah, ada yang salah juga. Karena kata Allah misalnya sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, ya, orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau ada orang mukmin di sini dengan mukmin di sana, mukmin di masjid ini dengan mukmin di masjid sana berpecah, saling berperang, berarti ada yang salah. Nah, paham, Pak, ya? Jadi di kita hari ini banyak yang salah atau banyak yang benar, Pak? Insyaallah. Antara hak dan batil hari ini bersatu. Tapi yang disuruh bersatu malah apa, Pak? Malah berpecah, malah berpecah. Yang tidak bisa bersatu itu apa, Pak? Antara kebatilan dan kebenaran, antara kekufuran dan keimanan, itu tidak akan pernah bersatu, Pak. Ya, kecuali apa? Kecuali semua tunduk dengan ketentuan Allah. Nah, itu baru bersatu. Tapi selama masih memegang prinsip masing-masing, kekufuran dengan kesombongannya, keimanan. Jadi yang namanya kebenaran itu harus apa, Pak? Dengan kebenaran. Dan kebatilan ya memang senantiasa dengan kebatilan.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu diketahui. Ya, sehingga apa? Kajian lanjutannya mudah. Ya, perang yang kita sudah ketahui bersama memang akan ada terus, Bahkan sampai hari kiamat nanti, Pak. Diturunkan Nabi Isa nanti untuk apa di antara tugasnya, Pak? Untuk berperang. Siapa yang diperangi? Dajjal dan pasukannya. Jadi turun Nabi Isa nanti bukan apa, Pak? Bukan bagi-bagi sembako, Pak, bukan. Bukan, Pak. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui yang namanya perang itu akan terus ada, nanti ke depannya apa yang penting ya bagi kita? Yang penting bagi kita adalah kita berada di posisi mana. Nah ini, kita berada di posisi mana? Karena gak ada posisi yang ketiga, Pak. Cuma dua saja. Ya, dua saja. Walaupun di Indonesia banyak, ya, tapi pada dasarnya cuma dua saja. Ya, kalau tadi di dalam sholat ya saya bacakan firman Allah dalam surat An-Nisa itu, kalau orang yang beriman itu berperang di jalan siapa, Pak? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu dalam surat An-Nisa ya, ayat 76 ya, coba dibaca Ustadz Bayu. Surah An-Nisa ayat 76 ya. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Togut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Masya Allah. Jadi dua saja, Pak, ya. Dua saja. Alladzina amanu. Satu lagi. Alladzina kafaru. Ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Alladzina kafaru, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang enggak mau tunduk dengan ketentuan Allah, berperang di jalan apa, Pak? Yuqatiluna fi sabilit taghut. Masya Allah. Dia berperang di jalannya syaitan. Dua saja, Pak. Dua saja. Makanya jangan sampai salah, Pak. Jangan sampai salah. Hidup di dunia cuma sementara. Hati-hati. Jangan sampai berperang di jalannya taghut, kata Allah. Karena syaitan, orang-orang kafir, mereka berperang di jalannya taghut. Kalau tafsir para ulama, taghut itu syaitan, Pak, syaitan.